sallallahu ala video ini. Makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Tabligh Akbar. Hadirin dan para jemaah yang berbahagia, kini saatnya kita akan ikuti bersama Tabligh Akbar bersama guru besar kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad LC DSA PhD, langsung dari lapang utama Pondok Pesantren Al-Husaini, Kota Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boneh abang, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau majelis ini tidak kita bacakan selawat, maka dia berubah menjadi majelis anta najifah, bangkai, bau, busuk, berulat dan berbau. Maka diiringi dengan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Untuk almarhum Tuan Guru Ramli Ahmad, Tuan Guru Ramli bin Ahmad rahimahullah, Tuan Guru Abu Bakar bin Husain beserta para pendahulu yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Syai'ulillahi wa lakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Wajma'na ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dengan mereka di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, amal kamu itu dilihat Allah, wa rasuluhu, amal kamu itu dilihat Rasulullah, wal mu'minun, amal kamu itu dilihat orang beriman. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, amal kita itu dilihat oleh tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang beriman. Makna orang beriman di sini bukan hanya orang yang hidup, termasuk Tuan Guru sedang melihat amal kita. Malam ini beliau bangga melihat murid-muridnya. Malam ini beliau bangga melihat santri-santrinya, melihat penerusnya ramai. Yang sama-sama kita hormati di tengah kesibukannya, Bapak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak anggota DPR RI, DPRD, tak dapat disebutkan satu persatu karena saya tidak ingat. Ketua Majelis Ulama Indonesia, bil khusus keluarga besar almarhum Tuan Guru, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Malam ini kita sedang haul. Haul artinya hala yahulu haulan, 1 tahun. Untuk apa diperingati orang yang sudah meninggal dunia 1 tahun?
Nanti selesai pulang dari acara ini orang akan bertanya, dari mana acara? Acara haul. Haul itu orang sudah meninggal dunia, kenapa diingat-ingat lagi? Maka kita semua yang hadir ini kalau pulang di soal orang akan terpecah menjadi 3. Yang pertama, marah. Yang kedua, ragu. Yang ketiga, ikut menyalahkan. Ini yang paling mengerikan. Kenapa mesti ada haul? Kalau para ulama dulu diingatkan, diseminarkan di universitas, dibuat acaranya seminggu, seminar internasional, mengenal Syekh Abdul Aziz bin Bas, mengenang Syekh Ibnu Utsaimin, sepekan untuk mengenang Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia. Seminggu dibuat acaranya seminar, masing-masing mempresentasikan makalah. Itu intinya apa? Mengenalkan ulama kepada generasi akan datang yang tidak mengenal para ulama. Namanya haul, casingnya haul, sampulnya haul, tapi tujuannya adalah mengenalkan para ulama. Nanti kalau ada yang bertanya, apa tadi acaranya? Haul. Haul itu nggak boleh. Oke, kalau haul nggak boleh, mengenalkan ulama. Mengenalkan ulama juga nggak boleh. Itu di Saudi Arabia mengenalkan ulama kok boleh. Di sana boleh, di Bima nggak boleh. Ini kalau ada orang begini, masukkan ke kandang kuda liar. Tuan guru tidak perlu dikenalkan, karena semua orang Bima kenal. Orang Makkah yang hebat-hebat kenal, juri internasional tilawatil Quran kenal. Tapi anak muda kita, kalau tidak kita kenalkan ulama ini, mereka lebih kenal artis Citayam, mereka lebih kenal artis TikTok. Maka para ulama ini mesti kita kenalkan dengan apa? Mesti ada satu di antara santri-santri Tuan Guru menulis biografi Tuan Guru. Siap? Awas yang bilang siap. Nanti kalau bukunya sudah siap, saya mau numpang ngasih tulisan kata pengantar. Kalau bukunya sudah dicetak, saya akan umumkan di Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya follow yang belum follow. Hai jamaah dimanapun berada, kalian kenal Tuan Guru Ramli bin Ahmad, kalian sudah baca biografinya. Bagi anda yang belum, dapatkan bukunya segera di toko terdekat. Hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Saya tidak qori, saya bukan penghafal Quran, saya pernah ikut MTQ tapi kalah. Tapi saya ingin bersama dengan Tuan Guru di surga Jannatul Firdaus. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan bersama para malaikat. Kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Dan ketika itu mereka bertanya, mengapa aku bersama malaikat ya Allah? Karena janji Nabi Muhammad, ma'as safaratil kiramil bararah. Ketika mereka bersama para malaikat yang suci, mereka diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Ada syafaat Nabi Muhammad SAW, ada syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Orang yang menghafal Quran juga bisa memberikan syafaat. Abdul Somad berharap Tuan Guru memberikan syafaat untuk Abdul Somad. Itulah mengapa kita dekat-dekat dengan qori. Saya tadi bingung ini nanti duduknya di mana. Ini nampaknya udah penuh. Dipersilakan di samping Ustadz Darwin Hasibuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat syafaat di akhirat. Paling tidak kalau duduk di belakang beliau, kameranya tadi kan masuk. Masya Allah, tabarakallah. Di dunia aja udah dapat syafaat, apalagi di akhirat. Begitulah kehadiran Abdul Somad malam ini. Bukan ingin tampil ceramah, bukan ingin menggurui, hanya ingin mendapatkan syafaat daripada ahlul Quran.
Karena mereka ini orang-orang yang luar biasa. Allahumma arhamna bil rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala turun dengan kemuliaan Al-Quran. Ustaz Abdul Somad biasanya kalau tausiah itu pakai poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malam ini dalam rangka haul Tuan Guru Ramli bin Ahmad rahimahullah, saya ringkaskan pada 5 poin. Kenapa Ustaz Somad kalau ceramah pakai poin-poin? Yang pertama, supaya adik-adik santri terbiasa membuat ringkasan. Yang kedua, supaya jamaah yang bingung ceramah ini kapan berakhir, dia udah tahu 1, 2, 3, 4, berarti nggak lama lagi habis. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa poin yang dapat diambil dari kehidupan Tuan Guru Ramli bin Ahmad? Yang pertama, beliau juara berawal dari nasional di Padang Panjang, Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, itu tempat Ustaz Darwin Hasibuan. Riau, itu tempat saya. Sebenarnya cuma mau ngasih tahu kami dekat. Di bawah Riau, itulah Padang, Sumatera Barat. Setelah dari Bukit Tinggi ada namanya Padang Panjang. Diadakan musabaqah tilawatil Quran nasional pada tahun 1985. Dikumpulkan semua qari-qari se-Indonesia dan Tuan Guru menjadi juara 1 tingkat nasional. Setelah itu Masya Allah tabarakallah menjadi utusan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri muslim terbesar. Diundang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, dikumpulkan orang Islam dari Sabang sampai Maroko, sampai ke Eropa dan Amerika, menjadi juara internasional di seluruh dunia. Ini pelajaran yang pertama. Artinya apa? Adik-adik kalau ikut nanti ada lomba MTQ tingkat RT, RW, Kadus, Kades, Lurah, Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi, Nasional, ikut. Masalah nggak menang, nggak apa-apa. Itu tes keberanian. Jangan sampai kalau di rumah ngajinya luar biasa, begitu di depan orang mentalnya belum terlatih. Kenalkan dirimu. Kamu kenapa nggak mau ikut MTQ? MTQ itu judi. Ternyata dia ngomong gitu pernah ikut sekali kalah. Kalau judi tidak akan dibuat di Makkah Al-Mukarramah, kota suci, itu menunjukkan bahwa fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kamu kenapa nggak tampil di TV? Kamu kenapa nggak ikut musabaqah tilawatil Quran? Saya orangnya takut riya. Saya ngaji di rumah aja. Pas ditanya bapaknya, betul dia ngaji di rumah apa? TikTok belum. Sekarang orang-orang yang minum khamar dengan bangganya buat podcast mabuk di depan mejanya, minuman dari yang kecil sampai yang besar, sampai tong ditunjukkan. Saya mabuk, lu mau apa? Dengan bangganya, mohon maaf, beri maaf ibu-ibu saya hanya untuk menunjukkan kebatilan yang ada zaman sekarang. Dengan bangganya artis-artis podcast bagaimana melepas keperjakaan dan keperawanan, tak layak saya sebutkan, tapi itu ada di YouTube. Bukan orang Barat, orang Indonesia begitu bangganya bercerita tentang zina, bangga bercerita tentang mabuk. Kenapa orang Islam malu menceritakan prestasinya juara? Kalau ahli bid'ah merajalela, ahlus sunnah diam, maka diamnya itu adalah syaitan ahros, setan bisu. Sudah setan bisu lagi. Wahai ahli Al-Quran, wahai para qurra, wahai para huffaz, wahai para penghafal Quran, tampil kalian ke depan, buat podcast, buat channel, nanti saya iklankan. Anda ingin belajar Al-Quran? Kunjungi channel Tuan Guru, subscribe, like, share, and comment. Kirim ke tim Ustaz Abdul Somad.
hubungi Dr. Zaki Abdillah. Beliau nanti yang akan mengirim. Ustaz Somad tolong buatkan kalimat untuk anak kita membuat channel. Channel apa? Channel tahfiz 30 juz 30. Apa-apa. Ini anak saya Pak Ustaz ada videonya. Amma yatasaalun. Ini dari An-Nas dulu. Ini was-sama'i wat-tariq. Ini Al-Baqarah khatam. Ada yang pecah. Orang sekarang semuanya diviralkan. Ibu-ibu sedang masak kuliner, viral. Ada yang viral karena membuat cabenya banyak sampai mencret 3 hari, viral. Ada yang pakai baju lupa pakai resleting, viral. Ada yang di tempat penyeberangan jalan lenggak-lenggok, viral. Kenapa para ahli Al-Quran tidak memviralkan dirinya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, nggak boleh menunjukkan diri kita. Kita nggak boleh menunjukkan diri kita hebat. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, apa kata dia? Hafiztu mi'atai alf hadis. Saya hafal 200.000 hadis. Kenapa dia menunjuk dirinya hafal? Untuk menunjukkan bahwa ada pembohong penipu yang mengaku hafal hadis. Imam Al-Bukhari 16 tahun bertualang menulis kitabnya 7.275 hadis. Sahih Bukhari namanya, dicetak di seluruh dunia. Orang beriman, orang berilmu mesti ditampilkan ke depan, karena kalau tidak orang batil disangka betul, orang betul disangka batil. Saking banyaknya orang batil, orang batil, orang batil, orang betul ragu dengan betulnya, orang batil bangga dengan batilnya. Akhirnya yang batil merasa betul, yang betul menganggap batil, batil betul, betul batil. Malam ini kebahagiaan kita yang luar biasa. Saya selama berceramah baru hari inilah yang paling banyak ceramahnya. Dari mulai pagi sampai ke Donggo, sampai pulang lagi, tadi terkapar di hotel. Saya pikirin ini sanggup apa tidak sanggup. Ternyata semangat luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Tuan pergi ke Keramat, jangan lupa beli peralatan berburu. Kenapa Ustaz Abdul Somad malam ini semangat? Karena dia pakai baju baru. Masya Allah, tabarakallah. Saya beberapa hari ini sejak di pesawat pas mau berangkat banyak nonton di YouTube tentang Profesor Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Beliau seorang ahli sejarah, ahli hadis, umurnya 80 tahun, orang Irak. Dia banyak mentahqiq kitab. Gayanya bisa dicari nanti di internet, Profesor Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Gayanya pakai baju kemeja, pakai jas. Jadi dalam pikir gimana gaya kalau saya niru gaya ini? Pikir saya, rupanya Allah Ta'ala mengabulkan doa, langsung dapat jas. Mereknya Casio. Casio orang. Mudah-mudahan yang menjahitkan, yang memberikan hadiah ini, kalau dia belum menikah segera ketemu jodoh. Kalau dia sudah nikah, bisa nikah sekali lagi. Saya sebetulnya mau mancing aja Bu, dan mereka terpancing. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, doakanlah dia. Maka kita doakan. Doanya pun diajarkan Nabi. Jazakumullahu khairan. Semoga berikan kebaikan. Pelajaran yang pertama, mesti menunjukkan diri ke hadapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaiki niat. Niatnya bukan mau viral, niatnya bukan mau terkenal, tapi niatnya mau mengenalkan kalam Allah, mau mengenalkan hadis Rasulullah, mau mengenalkan Al-Quran. Siap viral? Siap. Jangan, viral itu berat, biar aku aja. Nanti insya Allah adik-adik buat podcast,
buat wawancara, buat video pendek. Kalau dulu kita mengenal namanya musabaqah qiraatul Quran, tilawatul Quran, musabaqah qiraatul kutub. Nanti dalam rangka Maulid Nabi, dalam rangka Isra Mi'raj, dalam rangka nuzul Quran, musabaqah vlog, musabaqah podcast, wawancarai kori-kori internasional kita ini. Yang wawancara siapa? Adik-adik santri. Tanya, "Hai guys, gimana dulu ceritanya Ustadz bisa menjadi kori internasional? Gimana suka duka belajarnya? Gimana cara menghafalnya biar cepat? Gimana biar suaranya melengking gak putus-putus? Gimana suara bisa menghafal bayati sobasika nahawan jahar karas? Bagaimana bisa kiroatnya hafal?" Itu akan menjadi pelajaran yang bermakna. Sekarang kalau dipaksa orang belajar ke masjid, gak mau datang. Kalau dipaksa dia masuk ke pesantren, takut jadi teroris. Kalau dipaksa dengar pengajian Ustaz Somad, katanya radikal. Tapi kalau dia menonton video, ada tepuk tangan terus. Tapi kalau mereka menonton video yang adik-adik buat, insya Allah Ustaz Somad ini ngomong supaya buat video, buat podcast. Emang Ustadz punya channel? Ada, nama channelnya Ustadz Somad Official. Itu nunjukkan yang nanya berarti belum subscribe. Ada Facebook Ustadz Abdul Somad Official, ada Instagram Ustadz Somad Official, ada YouTube Ustadz Abdul Somad Official, ada TikTok Ustadz Abdul Somad Official. Tapi saya nggak tahu passwordnya. Dikelola oleh admin. Kenapa saya serahkan ke admin? Karena saya orangnya pemarah. Nanti kalau saya baca ada yang maki-maki, saya banting handphone saya hancur. Dan yang kedua, saya orangnya suka membalas komen. Nanti khawatirnya saya balas. Itu komennya macam-macam komen. Yang komen paling mengkhawatirkan, ada satu komen, "Ustadz masih muda ya, jadikan aku yang kedua dah." Jadi kalau kita khawatir kita rusak gara-gara komen, maka passwordnya jangan tahu. Jadi untuk adik-adik sahabat jamaah dimanapun berada, Ustaz Somad kenapa nggak pernah balas komen kami? Aku mau balas tapi nggak punya password, Beb. Insya Allah semua kebaikan-kebaikan ini akan menyebar, insya Allah. Amin. Adik-adik yang hobi medsos, dengarkan tausiah. Kajian tadi dengan Al-Mukarram, pengajian dengan para qari internasional, itu bisa dipotong berapa? Ada potong per ayat, ada potong, masukkan ke Instagram, masukkan ke podcast, masukkan ke channel YouTube, masukkan ke macam-macam. Ini semua, alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah upload. Berapa like-nya? Belum ada. Rupanya nggak terupload karena paket habis. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang pertama. Yang kedua, beliau sekolah. Sekolahnya PGA, Pendidikan Guru Agama. Setelah itu beliau lanjutkan ke IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Ini penting. Terkenal itu ada zamannya. Setiap masa ini ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap tokoh ada zamannya, setiap zaman ada tokohnya. Sampai masanya hilang. Tapi kalau sekolah nggak akan hilang. Jangan karena jadi qori internasional lantas nggak sekolah. Ustadz Darwin sekolah, sarjana. Para asatidz kita sekolah, sarjana. Jangan sampai nggak sekolah. Ustadz Abdul Somad sekolah. Lihatlah detail saya panjang. Ustadz Haji Abdul Somad LCDSA PhD. Ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Sekolah. Padahal kalau Tuan Guru mau menganggarkan nama besar, juara nasional, juara internasional, cukup. Tapi dia tetap sekolah. Maka jangan sampai enggak sekolah. Mudah-mudahan adik-adik nanti dapat beasiswa dari Harvard University. Dapat beasiswa dari Sorbonne Paris University. Dapat beasiswa dari Australia National University. Ustaz Somad kok nggak doakan kami dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo Mesir? Anak hafal Quran belajar di Mesir biasa, tapi anak hafal Quran belajar di Amerika
luar biasa. Ustaz Somad luar biasa, saya biasa di luar. Akhir-akhir ini susah ceramah di luar karena nggak dapat surat izin masuk ke dalam masjid. Tapi di pesantren Al Husaini, betul? Bisa di luar. Saking banyaknya jamaahnya, bingung kami masuk dari mana. Masuk gang, masuk rumah, keluar dari dapur. Sekolah anakku, sekolah. Umur Ustadz Somad habis. Karena saya bukan anak orang hebat, bukan anak orang kaya, bukan anak pejabat yang mudah akses. Umur saya habis. Taman aliyah. Waktu SMP, kelas 3, saya datang ke Medan, ke kampungnya Ustadz Darwin Hasibuan. Habis sholat subuh saya langsung ke rumah Imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Mau apa? Aku mau ke Arab. Saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Makkah, nggak tahu Madinah, yang penting Arab. Aku mau ke Arab Ustadz, mau sekolah. Dilihatnya saya dari rambut ke ujung kaki. Mungkin dia melihat ini anak mabuk apa sakau. Kok kelas berapa sekarang? Aku kelas 3 SMP saya. Kau nanti sekolah dulu di pondok, habis tamat pesantren kelas 6, kelas 7 baru datang ke sini ya. Ya. Makanya sekarang kalau saya ketemu sama anak pesantren, adik kelas berapa? Baru tamat Pak Ustadz. Mau kuliah kemana? Kemana ya? Ustadz mau tahu aja atau mau banget? Enggak tahu. Tamat pesantren nggak tahu mau kuliah kemana. Saya kelas 3 SMP sudah berani datang ke tempat imam. Dia ulama besar, anggota majelis ulama, wakil rektor Universitas Al-Wasliyah, tamat dari Madinah dan Libya. Berani saya datang ke rumahnya. Kelas 3 SMP guys. Kenapa kau nggak tahu mau sekolah, mau kuliah kemana? Tapi memang dasar malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Akhirnya saya nggak jadi kuliah ke luar negeri. Kuliah di Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan bahasa Arab 1 tahun. Dapat info ada tes di Medan. Berangkat dari Riau ke Medan. Medan ke Riau itu bukan dekat, 12 jam naik mobil. Bangun belum sampai, tidur lagi, mimpi udah nyampai, bangun belum juga. Ikut tes, lulus, berangkat ke Mesir. 100 anak Indonesia yang lulus berangkat ke Mesir 5 September 1998, naik pesawat dari Jakarta. Masya Allah, Royal Jordan Airlines. Hebat, pakai jas saya waktu itu. Pakai jas, pakai topi, sampai ke Kairo. Ditanya sama anak-anak lama, kau naik pesawat apa? Royal Jordan. Dia bisik, itu pesawat paling murah. Termasuk Ustaz Zaki naik pesawat Royal Jordan juga. Yang ada di kepala saya adalah, nanti aku selesai S1 mau S2, habis S2 aku mau S3, habis S3 aku mau membahagiakan ibu. Saya nggak pernah terpikir cita-cita mau jadi ustadz terkenal, mau viral, nggak ada terpikir di ujung kepala saya. Yang saya inginkan hanyalah mau aku kuliah S1, S2, S3, aku mau membahagiakan ibu. Hari ini ibu saya senang sekali kalau mendengar orang mengaji. Andai dia hadir, tapi saya yakin dan percaya dia sedang melihat anaknya sedang menonton berada di bima. Mereka yang di alam barzah bangga, orang tua kita selalu kita kirimkan Al-Fatihah. Ada kebahagiaan yang tak dapat diungkapkan. Ternyata di saat kita mampu untuk membahagiakannya, dia sudah tidak ada. Kalau orang tuamu masih ada, bahagiakanlah, senangkan hatinya. Kalau dia sudah tidak ada, menangis air mata darah, kau tak dapat lagi membahagiakannya. Tapi perasaan itu hanya bisa kau rasakan nanti saat ibumu mati meninggal dunia. Barulah kau menangis. Betul kata Ustaz Somad. Pret. Dulu waktu ku kasih tahu kau nggak percaya.
Sekarang udah meninggal baru kau nangis. Mudah-mudahan ibu-ibu kita panjang umurnya, sehat badannya. Makanya saya selama di perjalanan di Bima ini, setiap buka kaca mobil, datang ibu-ibu mengeluarkan tangan, saya cayuk, nenek-nenek udah tua. Tapi pas anak gadis dengan temanan saya aja. Kenapa? Saya melihat ada ibu-ibu, saya terbayang dengan almarhumah ibu saya. Melihat ibu orang, ingat ibu kita. Melihat anak orang, ingat anak kita. Tapi melihat bini orang, jangan lupa bini kita. Nih, sekolah. Iyalah, Ustaz Somad duitnya banyak, dia bisa sekolah. Saya S1 dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo gratis. Terus Ustaz bisa S2? S2 saya juga gratis. Saya ini pemburu beasiswa. Saya kuliah sama Ustaz Zaki di Malaysia, satu rumah. Lalu kemudian selama di kampus saya nyari beasiswa. Dapat, kirimkan fotokopi paspor, transkrip nilai, ijazah, dan pas foto. Kirim. Dapat balasan, Anda diterima di Maroko. Saya sangka dekat dari Maroko. Rupanya jauh di sana, terbang lagi ke sana. Saya di Malaysia hampir setahun, satu semester masuk semester kedua. Sekarang saya datang ke Malaysia, diundang ke kampus tempat saya kuliah, nggak selesai dulu, Universiti Kebangsaan Malaysia bersama profesor-profesor. Terus saya bilang, Prof, saya malu tausiah di sini, saya nggak tamat. Apa kata mereka? Anda kami angkat menjadi alumni. Loh, saya tidak tamat. Ada peraturan baru, 4 hari pun di sini dianggap jadi alumni. Tapi niat saya meninggalkan UGM bukan karena malas, tapi karena saya mencari gratis. Setelah itu tahun 2017, lahir 1977, 2017, umur 40 tahun baru saya daftar S3. Kecabang jenggot kalau tumbuh. Baru daftar S3 ke Sudan. Adik kelas saya dapat beasiswa 5.000 doktor. Apa kata dia? Bang, aku dapat beasiswa 5.000 doktor. Abang buat proposal disertasi, nanti ku daftarkan ke sana. Yalah besok ku buat, saya sibuk ceramah. Besok dia datang lagi. Mana proposalnya bang? Aku mau berangkat. Saya bilang, nantilah dalam hati saya. Kau kalau mau dokter aja, jangan ngajak-ngajak. Akhirnya saya tulislah tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Akhirnya saya selesai pada tahun 2019 dalam waktu 2 tahun kurang 4 bulan. Ini Ustaz Somad ini angku dan sombong. Saya memotivasi adik-adik supaya sekolah. Nanti kalau saya sekolah terus nikahnya gimana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lihat Ustaz Somad ini kurus, kering, krempeng, hitam, jauh dari kata ganteng. Tapi insya Allah masih bisa 2-3 kali lagi. Tolong nanti kalau mau ngupload video yang ini dipotong. Soalnya kalau sampai ke rumah bahaya. Saya cuma mau ngasih motivasi ke adik-adik, kalian mesti sekolah. Apalagi zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu saya susah cari informasi. Sekarang tamat pesantren umur 18, S1 4 tahun, 22, habis itu S2 2 tahun, 24, habis itu S3 2 tahun, 26. Pulang kalian umur 26 tahun, doktor, kartu namanya sebesar amplop. Ditempelkan nama di dada sampai ke ketiak. Siapa yang nggak bangga? Maka saya nasihatkan, tiru Tuan Guru. Beliau tidak cukup hanya sebagai juara Qori internasional. Beliau tidak cukup hanya sebagai suara yang hebat, tapi beliau sekolah dan beliau PNS. Jadi kalau ada nanti ikut PNS, ikut. Apalagi Qori-Qori ini ada jalur khusus untuk PNS. Betul? Ustaz Somad kan PNS juga dulu udah keluar. Saya ikut PNS. Kalau ada 2 orang anak muda, yang satu S3, yang satu S1 tapi PNS, Minang anak gadis ibu, yang ibu terima yang S3 apa PNS?
muda, dengarkan kata calon mertua yang bagus. Ustaz berceramah, idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus kecuali 3. Itu dalam hadis sahih Muslim. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, waladun sholihun. Tapi ada satu lagi yang enggak putus. Apa dia? PNS. PNS kalau mati gajinya tetap ngalir. Dan di kampung saya, orang itu dianggap berhasil kalau sudah PNS. Alhamdulillah, anak saya sekarang juara, anak saya sekarang S1, S2. Pertanyaan berikutnya, udah PNS apa belum? Tapi PNS bukan jaminan. Hanya saja kalau kalian masuk menjadi PNS, maka insya Allah negeri ini mungkin jauh lebih baik. Kenapa? Karena para ahli Quran ada di sana. 2 kemungkinan, kantor itu menjadi kantor yang Qurani, atau Quran kalian malah hilang terbang melayang. Mudah-mudahan kantornya yang berubah menjadi kantor yang baik, insya Allah. Ini pesan yang kedua, bukan dari Abdul Somad, dari kehidupan Tuan Guru Haji Ramli bin Ahmad. Yang ketiga, beliau menikah. Sekarang banyak orang nggak mau nikah. Kamu kenapa belum nikah? Masih pilih-pilih Pak Ustaz. Kenapa? Masih dalam rangka fit and proper test. Beliau menikah, dan menikah dengan keluarga yang juga satu circle, satu server, sama-sama pencinta Al-Quran. Oh, kalau kami nikah dengan Qori'ah juga, kami Qori, istri kami Qori'ah. Terus yang dokter spesialis siapa yang menyelamatkan? Kalau hanya sekedar untuk menikah bagus, tapi kalau kalian punya cita-cita lembaga yang besar, menikahlah sesama qori, sesama hafizah. Nanti kalian pergi keliling, di rumah ada yang mengurus. Mereka akan membuat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sampai santrinya sebanyak lebih 1000 orang. Dan ketika kalian mati menghadap Allah, amal jariah ini tetap mengalir. Contohnya di mana? Pesantren Tahfiz Quran Al-Husaini, tempat kita berada pada malam ini. Ustaz Salman, saya sudah nikah Pak Ustaz. Anaknya nanti. Ini pengaruh besar luar biasa. Kalau kalian hanya sebagai seorang hafiz, qari, juara, 50%. Tapi kalau keluarga istri juga terdiri dari para hafizah, qari'ah, 50%. 50 tambah 50, 100. Itu dalam kehidupan Tuan Guru. Akhirnya terjaga. Beliau tetap juara internasional, punya murid-murid yang luar biasa. Sampai malam ini berdatangan hamba-hamba Allah kemari. Ini karena perjuangan beliau yang luar biasa. Allahu Akbar. Tapi beliau tetap dengan zuhudnya, tetap dengan qanaahnya, tetap dengan kesederhanaannya. Saya melihat foto beliau, fotonya saya foto lagi. Ada di handphone saya. Jadi saya foto beliau dengan keluarga, saya foto beliau, saya foto guru-guru yang lain. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran. Abdul Somad pulang dari Bima, bukan hanya sekedar tausiah, tapi mengambil pelajaran dari Tuan Guru. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Abdul Somad yang menyampaikan, dan juga untuk Tuan Guru, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan adik-adik yang belum ketemu jodoh, diketemukan jodoh dengan para qori'ah dan penghafal Quran. Nih penghafal Quran. Sekarang masih jauh, kalian di sana, mereka di sana. Nggak boleh pandang-pandangan, pandang dikit boleh. Nanti ada masanya. Tapi kalau kalian mau meminang para penghafal Quran, qori-qori'ah, ini syaratnya berat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau nikah anak Pak Haji. Siapa nama kamu? Nama saya Imran. Baca surat Ali Imran. Nama kamu siapa? Tariq. Baca was-samaa'i wat-tariq. Mantap, lulus. Nama kamu siapa? Nama saya Muzammil Pak. Baca surat Al-Muzammil. Gak hafal. Tapi saya di sehari-hari dipanggil kulhu. Baca kulhu Allah.
Rahmanir Rahim. Lalu dia baca Qul huwallahu ahad Allahus somad. As-Somad itu nama Allah. Kalau ini Abdus Somad, hamba Allah. Nama saya dulu dikasih orang tua, kakek saya, mbah saya, datuk saya, dikasihnya nama Muhammad Solah. Bahasa Arab Solah itu bagus, baik. Ibu saya nggak bisa bahasa Arab. Solah, orang Melayu itu nama ikan. Masa anakku nama ikan? Kalau gitu kasihlah nama kedua Abdus Somad. Di kampung saya yang namanya Abdul Somad itu dua. Yang pertama pergi ke Kedah Malaysia nggak pulang-pulang. Yang kedua meninggal. Jadi kata datuk saya yang satu lagi, adik nenek saya, tolong kau rubah namanya. Ini bahaya nama Abdul Somad itu. Keluarga kita yang namanya Abdul Somad itu ada dua. Yang pertama nggak pulang-pulang dari Kedah, meninggal. Yang keduanya, yang pertama kesana nggak pulang-pulang. Yang kedua meninggal. Yang ketiga ini bahaya. Itulah dibully sampai sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menikahlah dengan perempuan yang solehah. Bagaimana perempuan yang solehah itu? Idza nazarta ilaiha saratka. Kalau kau pandang dia, hatimu jadi tenang. Wah, gua banget. Asik. Nampaknya ini jodohku Pak Ustaz. Kenapa? Setiap saya lihat dia tenang hati saya. Yang kau lihat itu siapa? Istri teman saya. Ini namanya senior, senang istri orang. Mudah-mudahan yang lajang-lajang ditemukan dengan yang baik-baik. Kalau jodoh takkan kemana, betul? Ungkapan itu selalu diungkapkan anak-anak muda sekarang. Kok kenapa belum juga ketemu? Kalau jodoh takkan kemana, kalau jodoh datang sendiri. Iya, kalau yang datang anak gadis, kalau nenek-nenek mesti ada ikhtiar dan usaha. Datangi para kori-kori internasional yang punya murid yang banyak. Assalamualaikum Ustaz Darwi. Assalamualaikum Tuan Guru. Assalamualaikum Ustaz. Mau cari apa? Nah, kira-kira ada stoknya. Jangan kalian mentang-mentang anak muda petantang petenteng langsung datang ke rumah bapaknya. Assalamualaikum. Apa kabar bapak? Bawa kiai, bawa ustaz. Tapi jangan bawa saya. Kalau bawa saya nanti saya yang diterima. Apalagi pakai jasman. Nih penting. Idza ghibta, kalau kau pergi meninggalkan dia dalam rangka pengajian, maka dia akan menjaga hafizan amwalaka wa auladaka. Anakmu, hartamu akan dijaga. Jangan sampai kau pergi, kau pulang kulkas hilang, motor diambil orang, pembunuhan gara-gara apa? Perselingkuhan. Itu akan terselamatkan dengan perempuan-perempuan yang solihah-solihah ini. Perempuan yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, paling rendah, itu yang paling bagus. Apalagi adik-adik kori-kori ini. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Belum. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Ibu-ibu mau anaknya dinikahi dengan mahar surat Ar-Rahman? Harga sudah kudiskon, sudah saya tawarkan, nggak laku juga kalian. Aku sudah habis usaha. Alangkah indahnya begitu mertua bangun di tengah malam mendengar jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata si ibu ke suaminya? Tengok tuh pak menantu kita yang soleh, kori internasional, so sweet. Kita udah nikah 25 tahun gak pernah sholat tahajud. Begitu mereka bangun membuka pintu kamar, dia lihat menantunya dengan anaknya sedang sholat tahajud. Rupanya TV belum mati. Menantunya. Begitulah indahnya pernikahan. Di saat nanti dia hamil,
yang dibacanya Al-Quran sambil masak pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Garapnya masih dibaca ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Maka indah suami pas lagi minum kopi. Enak banget. Gimana sih resepnya? Mama tadi baca Quran. Kalau dibacakan Al-Quran turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Saat dia memasak baca Quran turun. Ini nikah dengan perempuan rambutnya macam durian, merah kuning kelabu, kukunya panjang-panjang hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Pas suami makan bakwan, enak, yummy. Apa resepnya, Ma? Dia pun datang dari dapur, kuku panjang, penuh dengan daki dan tai cacing. Kuku kiri pula tuh. Saya sampai sekarang kalau melihat perempuan kukunya panjang sebelah kiri, saya membayang, gimana dia cebok? Itu yang dipakainya cebok, taiknya kering, itu dipakai untuk bakwan. Bayangkan. Tolong ceramah ini jangan diputar pas sebelum makan jam siang. Ini nampaknya simpel sederhana, tapi pernikahanmu, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Siapa anak muda yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah imanmu. Adik, ada apa bang? Mau nggak menyempurnakan iman abang? Maksudnya, dengarlah ceramah Ustaz Somad. Kata Ustaz Somad, anak muda itu imannya setengah, terus yang setengah lagi kamu. Saya di Bima ini makin romantis aja rasanya. Mungkin efek susu kuda liar. Pentingnya, ya Allah, pertemukanlah adik-adikku yang soleh ini dengan perempuan yang solehah. Ini pelajaran dari Tuan Guru, Tuan Guru Qari, Tuan Guru hafal Quran, Tuan Guru juara internasional, Tuan Guru sekolah, Tuan Guru memimpin sekolah tinggi ilmu Al-Quran, Tuan Guru punya keluarga dari perempuan yang solehah, akhirnya keturunannya pun anak-anak yang soleh dan solehah. Termasuklah kita bertemu malam ini karena kesolehan mereka. Andai mereka tidak soleh, bagaimana mungkin kita bisa bertemu malam ini? Di tempat-tempat lain orang yang tidak soleh, begitu acara mengenang Fulan bin Fulan, dibuat pentas tinggi, artis dangdut rock pendek. Ibu-ibu, bapak-bapak nonton di bawah, kakek-kakek umur 70 nonton ke atas. Dia pulang ke rumah, dia minta istrinya seperti artis dangdut. Karena ketika di situ dia melihat artis dangdut menetes air liurnya. Pulang dia ke rumah melihat bininya menetes air matanya. Ini tidak terjadi di Bima. Yang saya sebutkan ini terjadi di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto, dan Saturnus. Tapi di sini semuanya adalah orang yang baik-baik, soleh dan soleh. Di sini laki-laki semua, di sini perempuan semua. Ada beberapa laki-laki yang terjebak di tempat perempuan. Enggak apa-apa, Pak. Itu namanya kena jebakan Batman. Artinya apa? Anak bapak ibu kalau masuk pesantren ini terjaga matanya, terjaga rambutnya, terjaga marwahnya, terjaga akhlakul karimahnya. Jangan rusak dia dengan pria yang tidak beriman, yang tidak pura-pura masuk Islam, pura-pura mu'alaf. Setelah anak 1-2 dia Saya dulu di kantor Badan Amil Zakat Nasional, kata Pak Ketua, Ustaz Somad, ya kita rapat. Oke bos, siap. Kami aja yang rapat. Ustaz Somad silakan ketemu dengan tamu. Saya yang nyambut tamu Pak. Iya, saya sangka tamunya anak gadis. Saya tengok nenek-nenek. Pas saya tanya, ada apa nek?
Ada apa? Saya bilang, kalau nenek nangis terus, nanti saya nangis juga. Ada apa ini? Anak gadis saya, Pak Ustadz. Saya sudah paham, berarti dia nyari menantu. Saya waktu itu baru pulang dari Maroko, LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Ada apa, Nek? Anak saya, Pak Ustadz. Anak nenek kenapa? Berarti 5 orang. 5 orang murtad, Pak Ustadz. Anak saya nikah sama mu'alaf KW. Setelah anaknya 3, anak saya ini nggak kerja. Menantu saya, suaminya ini keluar dari Islam. Dia nggak siap susah. Akhirnya sekarang ikut Pak Ustadz. Saya nggak tega. Hadisnya jelas. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang Islam kecuali 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh hukum pancung. As-sayyibu zani, berzina dilempar sampai pakai batu sampai mati. At-tariku lidini, al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad ini halal darahnya, mesti dihukum mati. Tapi saya ngomong gitu takut nenek ini mati. Jadi karena saya nggak sampai hati, saya bilang, udahlah Nek, pulang ke rumah, banyak-banyak doa. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak cucu menantu sudah murtad, ibu cerita bubur juga lagi. Ustaz marah nih? Enggak. Terus kenapa emosi? Bawaan baju baru panas. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita ketemu Pak Ustaz? Bisa banget. Di rumah Pak Ustaz? Jangan. Di rumah makan? Jadi fitnah. Kita ketemu di mana? Di masjid. Begitu sampai di masjid, di sampingnya ada anak gadis. Aduh, berarti dia minta carikan jodoh. Ada apa, Bu? Menantu saya Pak Ustaz. Berarti janda. Kenapa menantu ibu? Pakai sabu narkoba Pak Ustaz. Yang saya ceritakan ini true story yang saya alami berjumpa dengan jamaah. Saya jamaah keliling ketemu, datang bapak-bapak kumisnya melintang. Karena memang nggak ada kumis membujur. Anak saya ini dokter Pak Ustaz. Tahu sendiri dokter berapa lama belajar. Anak saya dokter Pak Ustaz. Terus sekarang di kamar nggak keluar kamar Pak Ustaz. Kenapa dia nggak keluar kamar? Malu. Kenapa malu? Nikah kemarin suaminya lari. Kenapa suami? Ternyata belum sunat. KTP-nya rupanya dipalsukan sama RT RW. Hari ini bukan cuma alamat palsu, KTP palsu dan laki palsu. Malu nggak ketemu. Kenapa tidak dinikahkan dengan qori-qori para penghafal Quran yang luar biasa? Ibu-ibu, saya sudah kasih tahu, selamatkan anak gadis ibu. Terima qori-qori. Siap ibu menerima? Maju. Sudah kasih mukadimah. Allahu Akbar. Mainkan. Gas langsung. Jangan kasih rem. Ini sekarang mentang-mentang yang datang itu begitu dibuka kaca. Papa, ini calon menantu kita. Mana? Sesuai dengan istikharah tadi malam. Istikharah apa? Istikharah cinta. Memang nampakku mobilnya warna pink. Inilah dia. Gara-gara melihat mobil baru lalu semangat untuk jadikan menantu. Begitu seminggu nikah, anaknya pulang meleleh air mata. Kamu kenapa pulang, Nak? Kamu kenapa pulang? Makin ditanya makin kuat nangisnya. Begitu ditanya-tanya tengah malam, kamu kenapa pulang, Nak? Mobilnya rental. Ini sekarang orang kalau cari menantu, yang ditanya titelnya, apa titelnya? SE, masuk sarjana ekonomi, uang banyak. Kalau ditanya titelnya, apa titelnya? Oh, SH sarjana hukum, masuk pengacara, gajinya per menit. Begitu yang datang, ini dari mana? Ini qori kita dan dari UIN, titelnya SAG. Sarjana alam gaib.
Ini ada adik kita baru pulang dari Mesir, detailnya LC, lagi cemas. Dia nggak tahu inilah yang akan membimbing dia saat sakaratul maut. La ilaha. Menantumu sibuk meninggalkanmu saat kau terbujur di ruang ICU, kaku tak bergerak. Saat itu dia yang membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Menetes air matamu menyesal, kenapa menantu ini yang kuejek dulu, padahal dialah yang meringankan sakratul maut. Mati. Sekarang orang kalau mau cari menantu yang dilihat mobilnya, yang dilihat detailnya, yang dilihat anak siapa. Padahal para qori, para penghafal Quran dijamin Allah rezekinya. Abdul Somad tidak kaya, Ustaz Darin Hasibuan kami sama, Ustaz Somad guru mengaji, tapi kami tidak terlalu susah, kami tidak fakir miskin, kami tidak menggadaikan harga diri kami, dan kami tidak pulang membawa duit haram untuk memberikan makan pada anak istri, karena kami tahu mana yang halal, mana yang haram. Begitu kita diajarkan oleh ulama-ulama dulu. Iyakunu fuqara, kalau yang datang itu miskin, susah, yughnihimullah. Sengaja Allah buat otak kita di atas, lambung kita di bawah, supaya jangan kita berpikir makan. Nanti kalau anak saya nikahkan sama qori mau makan apa? Emangnya baca surat Al-Baqarah bisa kenyang? Di mana otakmu? Sengaja dibuat Allah otak itu jauh dengan lambung. Kalau ada orang ngomong begini, nanti kalau anak saya sekolah sama ustadz makan apa? Kalau anak saya nikah dengan qori makan apa? Ini berarti otaknya dekat lambung. Orang yang dekat lambung otaknya dekat lambung itu berarti otak udang. Jelas? Beginilah kita diajarkan. Tuan guru diterima sebagai menantu, tuan guru mendapatkan perempuan yang solehah. Hari ini anaknya lebih 1000 orang, anak-anak didik, para qori, para alim, para ulama. Abdul Somad datang menunjukkan kemuliaan beliau. Pernahkah kita menyusun jadwal ini setahun yang lalu bahwa Abdul Somad akan datang pada malam tahun baru hijrah? Tidak pernah. Ustaz Somad malam tahun baru nanti di mana? Aku pun tak tahu. Yang jelas jadwalnya di NTB. Di mana disusun Ustaz Zaki saya nggak tahu. Malam tahun baru, malam Ahad, berada di tempat mulia para penghafal Quran, di tengah para alim, para ulama, para qori, para dewan hakim, memperingati orang yang mulia karena kemuliaannya menikah dengan orang yang baik, diterima oleh orang yang baik. Mudah-mudahan begitulah kita nanti jam 10. Tadi dimulai jam 9, sekarang sudah jam 10. Di mana-mana Ustaz Somad itu ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Yang disampaikan baru 3. Masih ada 2 lagi. Jamaah yang mau pulang silakan pulang. Cuman parkir motornya kan susah mau lewat. Saya ada nggak ada jamaah tetap ngomong. Yang penting kameranya hidup. Sering saya ceramah nggak ada jamaahnya, berdua aja sama kamera. Jamaah dimanapun berada di bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah ini. Itu di TV nggak ada orangnya. Saya jadi berdua sama kamera. Yang keempat adalah Tuan Guru Ramli bin Ahmad bisa merubah masyarakat yang sebelumnya. Sekarang Ustadz Darwin Hasibuan sudah lama di Bima. Oh, saya kemari bolak-balik sejak 2010 Pak Ustadz. Apa kata Pak Kabak Kesra? Ustadz Darwin itu kadang 1 tahun sampai 2-3 kali dia ke Bima. Muncul curiga saja, nah, dia udah buka cabang di Bima. Saya ini orangnya nggak suka fitnah. Pas ketemu saya tanya langsung, betul Ustadz ke Bima sampai 2-3 kali setahun? Betul Ustadz. Apa? Orang di Bima ini Ustadz, pesta pernikahan, walimah anak, acara khitan, mereka tidak pakai keyboard tunggal.
Mereka tidak pakai band, tapi mereka pakai haflah Al-Quran. Nih, oleh-oleh dari Bima. Hai saudaraku dimanapun berada, berapa banyak ibu-ibu yang jilbabnya panjang, bapak-bapak yang hobi pengajian, tapi pas acara nikah anak, berapa kali Ustaz Abdul Somad nggak mau hadir pernikahan anak orang? Kenapa Ustaz nggak datang? Teganya Ustaz, kami susah-susah ngantar surat undangan. Ustaz kok nggak datang? Aku udah datang. Kok kami nggak ngeliat? Cuman sampai pintu gerbang aku pulang. Kenapa Ustaz nggak masuk? Begitu aku masuk, penyanyinya sedang menyanyikan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Tadi saya, daripada saya jatuh, bagus saya pulang. Begitu kita keluar dari kendaraan, mau bawa kado, mau naik ke atas, langsung penyanyinya lagi. Bisa digoyang. Bagus saya pulang. Takutnya nanti sampai di situ saya makan. Pas lagi makan mata saya ngeliat artisnya, jamaah nggak ngeliat, jamaahnya merekam mata saya, diuploadnya ke internet. Ustaz Somad gatal. Tapi di Bima selamat semua masyarakatnya. Beliau tidak berceramah menggelegar seperti Ustaz Abdul Somad, tapi beliau punya gerakan yang luar biasa. Murid-muridnya menyebar sentero Nusantara, dan bisa dia buat robah ini. Berapa banyak ceramah tidak bisa merubah apa-apa. Tablik akbar meriah. Habis itu orang nikahkan anak, main lagi lagu macam-macam lagu. Yang nyanyi nggak paham, yang dengar nggak paham. What can I do? What can I do? Mohon maaf Pak Ustaz, saya masih ini karena para kori jadi saya segan. Kalau tempat lain saya selesaikan 3 album. Tadi begitu Ustaz Darwin membacakan ayat-ayat Al-Quran di akhir surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jamaah bukan hanya sekedar, banyak di tempat lain saya hadir, qori sedang ngaji, jamaahnya main-main handphone, ngorek-ngorek upil, nengok-nengok atas. Tapi di sini saya lihat dari ujung semua menikmati dan mereka mengerti makom-makom lagu ini. Begitu saya dengan suara Ustaz Darwin, Allah, oh ngerti. Saya nggak ngerti. Masya Allah, tabarakallah. Beliau berhasil merubah masyarakatnya menjadi masyarakat pencinta Al-Quran. Hai saudaraku dimanapun berada, para qori juara internasional nasional, berhasil kalian. Bukan hanya berhasil menjadi qori, tapi berhasil merubah masyarakat menjadi masyarakat yang mencintai Al-Quran. Ini Bima ini mengerikan, luar biasa. Mengerinya di mana? Saya selama ceramah di mana-mana tempat, baru di Bima inilah tarik menariknya luar biasa. Pengamanannya sampai 3 lapis. TNI, Polri, Satpol PP, anak muda, macam-macam. Amankan Ustaz Somad, pegang Ustaz Somad, awas. Biasa. Kenapa? Yang pertama, cuacanya panas. Kota terpanas nomor 1 di Indonesia, Bima. Nomor 2, Pekanbaru Riau. Gak percaya? Tengok di internet. Yang kedua, makanannya bergizi karena ikan di sini matinya cuma sekali. Dari laut langsung naik. Di tempat saya mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kuali 2 kali, dipanaskan 3 kali. Makanannya bergizi, minumannya bergizi, susu kuda liar. Tenaganya luar biasa, alamnya keras. Kalau tidak didinginkan oleh Al-Quran, tahu tak apa yang akan terjadi di Bima. Tapi mengapa Bima ini bisa tenang, tentram? Bikaramatil Quran, bijahil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطار
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Turun rahmat, tenang hati orang Bima yang sebelumnya panas, mendidih, menggelegar karena cuaca yang panas, karena ikan yang segar, karena tendangan susu kuda liar. Tapi karena bacaan Al-Quran itu maka menjadi tenang. Saya ceramah tadi malam di Tanah Lapang di depan kantor Bupati, tenang. Malam ini pun begitu. Yang duduk tenang, yang berdiri agak kurang tenang. Saudara yang berdiri, kalian jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kita sama-sama berdiri. Apa itu saudara bersama ceramah dia lama-lama sampai lewat 1 jam, enak aja dia ceramah. Saya berdiri, aku berdiri juga. Aku bukan duduk. Kenapa Ustaz nggak minta kursi? Nggak disediakan. Saya memang ceramah. Kalau saya duduk, sementara ada ketua MUI, sementara ada para penghafal Quran, bisa kualat, bisa berdosa. Mungkin saya duduk pelantang-pelantang. Assalamualaikum. Macam Fir'aun saya lama-lama. Jadi hari ini saya seperti dai cilik yang sedang dinilai oleh tuan-tuan guru. Mudah-mudahan mereka nggak mengumumkannya via SMS. Nih, beliau ada perubahan. Dakwah itu bukan ceramah, dakwah itu bukan khutbah, dakwah itu bukan tausiah. Dakwah adalah merubah umat dari yang tidak baik menjadi baik. Dan Tuan Guru sudah berdakwah dengan suaranya, dengan Al-Qur'annya, dengan murid-muridnya. Itulah yang sebenar-benar dakwah di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutan. Abdul Somad mati meninggalkan jas, akan ditempel di museum UAS. Jas dari Bima disampaikan pada malam haul Tuan Guru Ramli bin Ahmad yang ke-1 tahun 2022 ketika Ustaz Somad ceramah, almarhum Abdul Somad meninggalkan jas, tidak mengalirkan apa-apa, tapi almarhum Tuan Guru meninggalkan murid yang tak terhitung jumlahnya. Mau mendapatkan amal jariah tidak putus sampai hari kiamat? Bangunlah pondok pesantren seperti Tuan Guru, didik murid-murid. Apa kata murid-murid beliau? Dia menjadi panutan dalam kehidupannya yang penuh dengan kesederhanaan, mengaji membacakan Al-Quran dari masjid surau langgar musola. Dengan keikhlasannya hari ini kita melihat umat Muhammad SAW datang berbondong-bondong. Bisa Abdul Somad datang dari provinsi Riau, jauh di sana naik pesawat 3 kali nyambung. Dari Pekanbaru ke Jakarta transit, dari Jakarta ke Bali, dari Jakarta ke Jogja transit, dari Jogja ke Bali transit, dari Bali baru sampai ke Bima. Begitu jauhnya perjalanan, tapi hari ini bisa bertemu. Pertemuan ini karena Tuan Guru, karena kemuliaan Tuan Guru. Maka jangan sampai malas, letih, jemu mendidik anak-anak menjadi para penghafal Quran. Allahu Akbar. Mungkin kita bukan qari internasional. Pak Ustaz, kami ini ibu-ibu rumah tangga biasa, kami nggak penghafal Quran. Daftarkan anak-anakmu ke pondok pesantren, antarkan dia support. Saya ini Pak Ustaz hanya kepala rumah tangga biasa, kami ini bukan penghafal Quran. Support pondok pesantren Al-Quran. Abdul Somad kalau meninggal dunia, mungkin pahalanya sudah habis diambil oleh follower dan viewer. Tapi Tuan Guru bukti, kalau mau melihat orang baik, lihat setelah meninggal. Banyak orang ketika hidup banyak pengikutnya, setelah meninggal dunia hilang. Tapi Tuan Guru sudah setahun meninggal. Dalam hati saya berkata, hai Abdul Somad, setelah kau mati nanti masih ada nggak orang mau berkumpul mendoakan? Kira-kira kalau Ustaz Abdul Somad meninggal, Bapak Ibu mau berkumpul? Ke Riau.
Tidak perlu datang dari Bima pun Fatihahnya akan sampai insya Allah. Pak Ustadz Somad, saya ini bukan qori, bukan penghafal Quran, gak pernah juara. Gak usah ngaku, kelihatan dari wajahnya. Tapi saya mau dapat amal jariah, gimana caranya Pak Ustadz? Antarkan anak-anakmu, serahkan ke guru mengaji. Ibu saya bukan qori'ah, ibu saya bukan profesor doktor, ibu saya perempuan yang biasa, dimasakkannya pulut warna kuning, habis itu diambilnya kelapa, dikukurnya pakai gula merah, diantarkannya ke guru mengaji. Ini anakku Ustadz, didik dia mengaji, ajarkan dia Al-Quran, dikasihnya rotan dibelah 4. Ini rotan Ustadz, kalau anakku bandel pukul dia, ikhlas aku dunia akhirat. Ini 1 kaleng beras Ustadz, karena dulu mengaji di kampung tidak dikasih uang. Ini ada minyak lampu dalam botol Pak Ustadz, untuk waktu itu belum ada listrik, mengaji pakai bambu, obor, pulang ngajinya nggak dapat, bulu hidung hitam. Tapi pesan orang tua itu mengalir sampai hari ini. Kalau saya tausiah, guru mengaji saya mengalir pahalanya, almarhumah ibu saya pun mengalir pahalanya. Saya yakin dan percaya bapak ibu yang hadir ini akan mendapatkan aliran pahala dari anak-anak yang soleh. Tapi kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, saat kita mati, mereka pakai baju hitam, celana hitam, topi hitam, jas hitam, mereka datang ke kubur kita karena tidak pernah diajarkan Al-Quran, karena tidak pernah diajarkan mengaji. Mereka malah menyanyi di depan makam kita. Hari ini ibu tersenyum, bapak tersenyum, tapi itu bisa terjadi pada siapapun. Nanti dia datang membawa istri dan anaknya ziarah ke makam kita, lalu dia cari MP3 Yasin. Mohon maaf ya Pak, aku nggak bisa baca Quran, dengarkan aja sendiri. Sebelum tausiah Ustadz Somad membacakan Al-Fatihah, dikirimkan kepada almarhum. Kira-kira almarhum Tuan Guru menerima nggak Al-Fatihah itu? Saya tidak bisa memastikan sampai hari ini karena yang meninggal belum pernah datang ngasih tahu. Tapi menurut dalil-dalil yang kuat, bacaan Al-Fatihah itu sampai. Siapa yang tidak percaya Al-Fatihah itu sampai, saya nggak marah, nggak apa-apa. Cuman tolong kasih nama lengkap, nanti kalau meninggal saya kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Waktu Nabi lewat di suatu makam, dia ambil pelepah korma, dia tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, mengapa kau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah, maka sampai rahmatnya ke bawah. Apa artinya? Kata Imam Nawawi, pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal. Kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Al-Fatihah Abdul Somad. Jadi kalau ada orang mengatakan bacaan Al-Fatihah yang kau baca tidak sampai, itu sama artinya dia mengatakan Abdul Somad lebih jelek daripada pelepah korma. Ustaz Abdul Somad kan bukan anak Tuan Guru, Ustaz Abdul Somad kan bukan anak kandung Tuan Guru, mana sampai? Kata Nabi, kalau kamu lewat di pemakaman wahai Aisyah, ini rumah Nabi, ini kiblat. Di sampingnya ada pemakaman namanya Baqi di Madinah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Baqi. Kalau kamu ziarah ke makam Baqi, kata Nabi, mulutmu jangan cuma diam saja, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau enggak hafal yang panjang, yang pendek aja, assalamualaikum ya alal kubur. Enggak juga hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan untuk kamu wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Yang meninggal duluan dan yang menyusul belakangan sama-sama dapat rahmat. Sampaikah doa kita untuk orang yang meninggal? Sampai. Walaupun bukan anak kandung. Saya anak angkat Pak Ustaz. Jangankan anak angkat, anak jatuh pun dapat. Tapi katanya ada 3. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun sholih. Ini orang nggak paham. Abdul Somad meninggal. Lalu Abdul Somad ada nyumbang 2-3 sak semen. Lalu anak-anak belajar di kelas itu. Apakah amal anak-anak yang di kelas itu mengalir ke makam Abdul Somad?
Itulah namanya shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Abdul Somad ceramah, didik anak kita baca Quran, lalu kemudian ibu mengamalkannya. Apakah amal ibu mengalir ke Abdul Somad? Mengalir. Kenapa? Karena mengamalkan ceramah Abdul Somad. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak soleh itu amal Abdul Somad. Saya nggak paham Pak Ustaz. Anak kita itu amal kita. Saya nggak ngerti Pak Ustaz. Anak kita itu kan karena kita beramal maka dia jadi kan. Kalau istri kita itu cuma kita pelototi kan nggak ada dia. Paham? Itu maksudnya amal tetap mengalir. Bukan maksudnya amal orang hidup ini putus gak ngalir pada orang mati. Amal orang hidup mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Haji pun sampai, labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Nabi tanya, subrumah itu siapa? My brother, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu baru kau hajikan subrumah. Itu menunjukkan haji sampai, bacaan Al-Fatihah sampai, la ilaha illallah tahlil sampai, sedekah sampai. Ya Rasulullah, ummi matat, emak saya meninggal, apa atau sedekah anha, kalau saya bersedekah, sedekahnya sampai apa tidak? Kata Nabi, sedekah sampai. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Sakyul ma, memberi air minum. Air minum aja sampai, apalagi sedekah ya? Air minum aja sampai, apalagi teh botol sampai. Maka yang paling afdal adalah sedekah sumur bor. Anak-anak baca Quran, mandi, berwudu, masak, minum, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Saya ingin setelah pengajian saya ini akan datang orang-orang memberikan sumur bor, memberikan semen, memberikan batu bata, mengalir kepada kita semua. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, menjadi amal jariah untuk kita semua insya Allah. Kurban sampai. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Sampai. Wakaf Quran sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penerbit Al-Quran di Bandung. Betul. Saya Ustaz Abdul Somad. Ya, saya mau cetak Quran untuk almarhumah ibu saya. Berapa harganya? Berapa eksemplar Ustaz? 1000 eksemplar. Untuk Ustaz Abdul Somad kalau 1000 eksemplar gratis. Alhamdulillah. Kalau gitu saya minta cetak 5000 ya. Kalau 5000 bayar Pak Ustaz. Maksud saya juga begitu. Saya mau dapat pahalanya. Dicetak nama Hajjah Rohana almarhumah Allahumma firlaha warhamha, disebarkan ke pondok-pondok pesantren. Saya Pak Ustaz kemarin sudah nyebarkan Yasin. Yasin sudah banyak berserak-serak. Wakafkan Al-Quran yang ada idgham ifa gunnah qalqalah bila gunnah, ada tajwid tahsinnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada makna terjemah potong-potongnya. Maka itu pahalanya luar biasa. Begitulah yang membuat kita tidak putus dengan kematian. Demikian juga dengan haul. Mudah-mudahan setiap tahun akan dibuat haul. Bedanya tahun depan haul Tuan Guru sudah ada buku yang dipresentasikan oleh murid-muridnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir malam ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan solehah. Yang belum berjodoh diberikan jodoh yang baik-baik, yang belum punya anak diberikan keturunan yang soleh dan solihah penghafal Quran, dijauhkan dari musibah, malapetaka, bencana dan segala macam yang merusak keluarga. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapa Ustaz Somad kalau baca Fatihah itu Ustaz bawa pelan-pelan, mau mensosialisasikan baca Fatihah pelan. Karena sekarang banyak orang kalau udah baca Al-Fatihah macam dapat gorengan panas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sampaikanlah pahala bacaan kami untuk almarhum tuan guru kami ya Allah, wa usulihim wa furu'ihim berserta kaum muslimin dan muslimat. Ampunkan segala silap salah dosa mereka, tempatkan mereka di tempat yang layak ya Allah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu, jauhkan daripada lubang nerakamu. Jadikan kami orang-orang yang soleh sehingga bisa bersama dengan mereka dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, min hamalatil Quran, orang yang memperjuangkan Al-Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati jiwa kami, wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai pengusir gundah gulana kami ya Allah. Allahumma ja'al Qur'ana syifaan lana. Jadikan Al-Quran sebagai penyembuh hati kami. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wala alaina. Jadikan Quran sebagai pembela kami saat kami menghadapmu nanti ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima amal kami malam ini sebagai amal soleh. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Bima negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Wali masyayikhina, untuk para qari-qari kami, untuk para guru-guru kami, untuk para penghafal Quran kami. Mati'na bituli umurihim, panjangkan umur mereka ya Allah, sehingga panjangnya umur mereka mendapatkan limpahan barokah untuk kami semua ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari lisan mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ma'an nabiyyin, masukkan kami ke dalam surga bersama para nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-shalihin, bersama orang-orang yang saleh, wa husna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik sahabat, sebaik orang bersama dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iringi perjalanan Ustaz Somad dengan selawat.